Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Capaska Calon Pasukan Matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas konsep dasar dimensi 3 jarak garis ke garis. Oke, jangan lupa subscribe-nya untuk mengikuti perkembangan video ini lebih lanjut. Jarak garis ke garis. Untuk mencari jarak garis ke garis, maka kondisi garis-garis tersebut perlu dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama sejajar, yang kedua bersilangan. Nah, di sini diperhatikan gambar berikut, diberikan dua buah garis yang sejajar, di mana satu itu adalah garis F dan yang kedua itu adalah garis G. Nah, di sini ada dua garis yang kedudukannya saling sejajar, di mana misalkan kita berikan titik A pada garis F. Oke, di sini kita kasih titik A pada garis F. Selanjutnya tarik garis titik A yang tegak lurus dengan garis F dan G ke garis G tepat di suatu titik, misalkan adalah titik B. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat, maka jarak garis F ke garis G itu panjang garis AB. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah bidang alfa di mana ada garis M yang menembus bidang alfa tersebut dan terdapat juga garis N yang bersilangan di bidang alfa. Maka garis M dan N itu bersilangan dengan garis N yang terletak di bidang alfa. Di sini kita lihat, oke, dia menembus. Nah, titik tembus M itu kita berikan titik B. Maka misal titik B itu adalah titik tembus pada garis M dan bidang alfa. Nah, maka kita tarik garis dari titik B yang tegak lurus dengan garis M dan N ke garis N tepat di suatu titik, misalkan titik C, bisa ada ilustrasi di gambar. Maka jarak garis M ke garis N itu adalah panjang titik BC. Nah, untuk lebih lanjut lagi, perhatikan contoh soal berikut. Di sini diberikan sebuah kubus ABCD EFGH, oke, dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, di sini yang ditanyakan, tentukan jarak garis AB garis CD, garis BC garis EH, garis AD dan garis BF, garis AC dengan garis DH dan garis BD dengan garis EG. Oke, jadi solusinya itu kalau kita lihat, itu kan garis AB, ini garis CD. Kalau kita lihat berdasarkan letak posisi, maka AB sejajar dengan CD. Nah, di sini kita lihat AB itu sama CD tegak lurus dengan AD dan BC ya. Maka panjangnya itu garis AB dan garis CD itu sama dengan panjang BC atau panjang AD, karena kita harus mengambil garis yang tegak lurus seperti teorema yang tadi kita tampilkan di depan. Nah, karena garis BC atau AD tegak lurus dengan garis AB dan CD, maka panjang garis AB dengan garis CD yaitu sama-sama 4. Nah, bagaimana kalau garis BC dengan garis EH? Nah, sekarang kita lihat, kita tarik garis tegak lurus antara BC sama EH itu tegak lurus terhadap garis BE atau tegak lurus terhadap garis CH-nya. Nah, karena garis BE atau HC tegak lurus dengan garis BC dan garis EH, maka kita hitung itu merupakan diagonal sisi ya. Sehingga kalau diagonal sisi itu jawabannya adalah A akar 2 atau rusuk akar 2. Berarti karena di sini rusuknya 4, maka bisa ditarik kesimpulan itu kalau panjangnya garis BC dengan garis EH itu adalah 4 akar 2. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, nah berikutnya kita bahas soal yang C. Panjang garis AD dengan garis BF. Oke, ini garis AD, ini garis BF. Kalau kita lihat itu garis keduanya saling bersilangan ya. Nah, karena kita asumsikan garis BF itu menembus bidang ABCD, maka titik tembusnya itu berada di titik B ya. Oke. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan
Kalau karena FB menembus bidang A, B, C, D di B, dan dari B ke AD, kita lihat dari B ke AD, oke, itu tegak lurus di A. Nah, maka bisa kita asumsikan kalau panjang garis AD dengan garis BF itu merupakan panjang garis BA, yaitu 4 cm. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita bahas soal yang D, garis AC dengan garis DH. Nah, ini garis AC, ini garis DH. Kalau kita lihat garis DH itu terletak pada bidang ABCD, dan garis AC juga terletak pada bidang ABCD ya. Nah, maka masih bersilangan juga tuh. Maka bisa kita ambil kesimpulan. Maka untuk panjang garis AD dengan garis BF itu adalah panjang jarak dari titik D ke garis AC ya, karena dia masih terletak pada bidang yang sama. Nah, maka terbentuklah sebuah segitiga sama kaki tuh. Ada segitiga titik A, titik C, dan titik D. Nah, dari sini titik D kita ambil, kita tarik garis tengah ke bawah. Kita kasih dengan inisial tanda titik X. Nah, karena AC itu merupakan diagonal sisi ya, 4/2, maka bisa kita tulis unsur dari panjang garis A ke C itu adalah 4/2. Sementara AD dan DC itu adalah rusuk, berarti 4. Nah, dari sini kita dapat triple segitiga Pitagoras ya. Oke, dimana kita mencari sisi depan. Karena AC itu adalah 4/2, maka separuh dari 4/2 yaitu 2/2 ya. Nah, kalau sudah berarti kita mencari sisi depan. Nah, di sini kan 4 itu kita pakai cara sederhana ya. 4 itu bisa kita rubah menjadi 2/4. Kenapa? Karena akar 4 itu adalah 2. 2 kali 2 kan sama dengan 4. Nah, sementara di bawahnya itu adalah 2/2. Maka bisa kita tulis karena sama-sama 2, berarti 2 buka kurung akar 4 dikurang 2. Ketemulah panjang DX itu adalah 2/2. Kalau mau menggunakan triple segitiga Pitagoras, silakan bisa digunakan, berarti tinggal akar 4 dikurang 2/2. Nanti hasilnya juga akan sama. Nah, berikutnya kita lihat garis BD dengan garis EG. Oke, ini ada garis BD, ada garis EG ya. Kalau kita lihat letak posisinya itu bersilangan. Untuk mempermudahkan, kita asumsikan kita tarik garis EG itu ke garis AC, sehingga perpotongan antara dua titik itu dua garis itu kita kasih inisial titik Y. Begitu juga sebaliknya, garis AC seolah-olah kita tarik ke atas. Nah, maka ketemu juga titik potong dua garis, yaitu titik Z ya. Nah, maka ketemulah garis BD dengan garis EG itu adalah panjang garis YZ. Nah, kalau kita lihat panjang garis YZ itu kan sama seperti panjang garis CG, panjang BF, panjang AE, dan panjang DH. Maka jawabannya adalah 4 cm. Oke, paham ya sampai sini ya. Ini saya sudah siapkan 3 soal tambahan, masih tentang jarak dari garis ke garis. Oke, disertai langsung dengan gambar ya. Jadi langsung kita bisa ngebahas untuk mempermudah dan mendalami materi kalian terhadap jarak dari garis ke garis. Nah, kita mulai dari nomor 9. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuk 6 cm, jarak garis EH ke garis BC adalah titik-titik. Nah, di situ sudah ada spidol yang ditebelin, ada garis EH dan ada garis BC. Nah, garis EH ini sama BC itu masih merupakan garis yang sejajar. Tadi di prinsip di awal di YouTube pembahasan, di video ini sudah saya kasih tahu kalau sejajar tinggal kita tarik garis yang tegak lurus terhadap dua garis tersebut. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita simak secara baik-baik, maka garis yang tegak lurus dengan garis EH dan garis BC itu ada garis apa? Coba. Oke, nah betul ya. Garis yang tegak lurus dengan garis EH dan garis BC itu adalah garis EB dan garis CH. Nah, EB dan CH itu merupakan, ada yang menyebutkan diagonal bidang atau diagonal sisi, yang dimana rumusnya itu adalah rusuk akar 2. Sementara diagonal ruang itu rumusnya adalah rusuk akar 3.
Oke, kita kembali ke contoh soal. Nah, karena garis EH dan garis BC itu tegak lurus dengan garis EB dan garis CH yang merupakan diagonal bidang. Tadi Bapak sebutkan diagonal bidang itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Maka dari sini sudah ketemu, pasti jawabannya adalah 6 akar 2. Oke, paham ya sampai sini ya. Bapak rasa teman-teman siswa kelas 12 sudah cukup paham. Nah, sekarang berarti jawabannya optionnya yang A ya. Nah, sekarang kita simak baik-baik soal berikutnya. Nah, kita tunggu sambil berjalannya video ini. Oke, maka panjang rusuknya adalah 6 akar 2.